Sebelum lanjut menonton video ini, kawan-kawan dapat mencari konten sesuai dengan topik yang ingin kawan-kawan cari. Dengan cara mengklik di bagian playlist di bagian atas ini, lalu silakan cari sesuai dengan topik yang ingin kawan-kawan tonton. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat kelompok soal. Tujuan dari pembuatan kelompok soal ini adalah agar kita sebagai pembuat soal bisa mengatur, pertama, poin nilai yang akan kita atur di masing-masing soal. Misalnya seperti yang saya buat ini, saya ulangan harian bahasa Inggris. Saya buat sebanyak 70 soal. 70 soal nanti pada akhirnya akan keluar 40 soal saja dengan durasi waktu pengerjaan selama 90 menit. Selama 90 menit itu ada 40 soal. Padahal saya membuat soal sebanyak 70 soal. Dengan pengelompokan soal, maka saya pecah dari 70 soal itu dibagi menjadi 5 kelompok soal. Dan itu bebas, tergantung Bapak Ibu dalam membuat beberapa kelompok soal. Kalau saya pribadi, saya membuat 5 kelompok soal. Kelompok soal pertama terdiri dari 33 soal, di mana dari 33 soal itu hanya 13 soal yang keluar di ulangan. Dan 13 soal yang keluar di ulangan itu akan diatur secara acak oleh sistem komputer atau sistem dari iSpring Suite. Itu kelompok soal 1 ada 13 soal yang keluar. Di kelompok soal nomor 2 ada 2 soal yang akan keluar. Di kelompok soal nomor 3 ada 2 soal lagi yang akan keluar. Di kelompok soal nomor 4 ada 3 soal. Berarti dari 13 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 jadi 20 soal. Dan dari 20 soal itu semua soalnya memiliki poin nilai sebesar 3 poin. Jadi 3 poin dikali 20 soal maka muncul nilai 60. Berarti masih ada kekurangan 40 poin. Nah, dari 40 poin itu saya ambil dari kelompok soal yang terakhir, yakni kelompok soal nomor 5. Di kelompok soal nomor 5 saya membuat sebanyak 30 soal. Dari 30 soal, nanti yang akan keluar di ulangan itu akan terpilih secara acak oleh sistem sebanyak 20 soal. Nah, dari 20 soal ini nanti dikali dengan poin 2. 20 soal dikali 2 poin, maka muncul 40. Jadi, dari 60 poin dengan 40 poin, jadi total poin sebesar 100. Nah, seperti itu tujuan dari pengelompokan soal, agar kita dapat mudah mengatur poin-poin dan jumlah soal yang akan keluar di masing-masing kelompok soal. Langsung saja kita atur seluruh soal-soal itu menjadi beberapa kelompok soal. Ini ada banyak soal yang masih tergabung di dalam satu kelompok soal, belum saya pecah. Sekarang saya akan bagi soal-soal itu menjadi beberapa kelompok soal sesuai dengan tingkat kesulitan dari soal tersebut. Maka yang perlu saya lakukan pertama-tama adalah memilih soal-soal mana yang memiliki tingkat kesulitan seimbang, lalu saya kelompokkan menjadi satu kelompok soal. Setelah itu, baru saya buat kelompok soalnya dengan cara klik home, lalu question group diklik. Maka kelompok soal nomor 2 sudah terbentuk. Saya akan buat lagi kelompok soal, klik home, lalu pilih question group seperti ini. Sudah ada 3 kelompok soal. Saya buat lagi. Sudah ada kelompok soal keempat dan sekarang adalah soal kelompok atau kelompok soal yang kelima. Baru setelah itu soal-soal saya pindah ke dalam kelompok soal yang saya mau. Saya lihat-lihat dulu. Oke, ini 2 soal saya masukkan ke dalam kelompok soal nomor 2. Caranya dengan
mengklik soal yang kita mau, lalu tekan tombol kontrol di keyboard kita, lalu pilih soal-soal yang akan dimasukkan ke dalam satu kelompok soal. Saya ulang, tekan atau pilih soal yang kita mau, lalu tekan kontrol, lalu pilih sesuai dengan kelompok soal yang kita mau. Kita tinggal tarik tanpa dilepas kliknya, seperti ini, ditarik, lalu kita taruh di kelompok soal yang kita inginkan. Begitu. Sudah. Ini juga sudah. Sekarang kelompok soal nomor 5. Kelompok soal nomor 5 ada 30 soal, sudah selesai juga. Sekarang saya mau hitung-hitung dulu. Di sini ada 33, ada 2, ada 2, ada 3, ada 30. Berarti 70 soal yang sudah saya buat. 33 tambah 2 tambah 2 tambah 3 jadi 40. Ditambah 30 soal di kelompok soal nomor 5 jadi 70 soal semua. Nanti dari 70 soal akan keluar hanya 40 soal. Dengan total poin sebesar 100 nilainya. Saya akan mengatur dulu jumlah soal yang akan keluar di kelompok soal nomor 1. Saya memilih ini, nah saya pilih ini, lalu saya pilih sebanyak 13. Saya hitung dulu. 33 tambah 2 tambah 2 tambah 3 40. 70 soal yang sudah dibuat. Jadi saya mengatur 33, 2, 2 sama 3 ini karena poinnya sama yakni sebesar 3. Dan yang 20 soal ini kelompok soal nomor 5 yang akan keluar 20 soal poinnya 2. Jadi total 20 soal dari kelompok soal nomor 1, 2, dan 3, dan 4. Jadi di kelompok soal nomor 1, saya atur sebanyak 13 soal saja yang keluar. Maka saya pilih itu, lalu saya pilih 13. 13 soal yang akan keluar dari 33 soal yang ada di kelompok soal nomor 1. Kelompok soal nomor 2, karena saya pilih keluar semua, maka pilih yang atas ini, bukan pilih yang bawah. Yang 3 juga keluar semua soalnya. Yang keempat keluar semua, jadi pilih yang atas seperti ini, bukan pilih yang di bawahnya. Jadi 13 tambah 2 soal keluar semua, tambah 2 soal lagi keluar semua, tambah 3 soal lagi keluar semua. Jadi ada 20 soal yang akan keluar dari kelompok soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan di kelompok soal nomor... Nah, ini nanti juga saya akan ubah poin-poinnya. Kalau di kelompok soal 1, 2, 3, 4 tidak usah diubah karena sudah poinnya 3, sudah benar. Yang di kelompok soal nomor 5 yang akan diubah. Maka yang di kelompok soal nomor 5 saya ubah sebesar 20 soal saja yang keluar dari 30 soal yang ada. Jadi 20 tambah 20 jadi 40, sudah benar sesuai dengan apa yang saya mau. Oke, sekarang mengubah poin 3 menjadi 2. Maka saya ubah poinnya jadi 2.
semua soal di kelompok soal nomor 5 saya harus ubah poinnya menjadi 2 semua. 2 kali 20 soal di kelompok soal nomor 5 menjadi 40 poin. Dari 40 poin ditambah 60 poin dari kelompok soal sebelumnya menjadi 100 poin. Atau nilai 100. Ini saya ubah semua. Soal-soal di kelompok soal nomor 5 diubah semua poinnya menjadi 2. Maka mau tidak mau diubah secara manual. Cara ngubahnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi diatur semua poin-poinnya sampai selesai. Dan setelah semua soal di kelompok soal nomor 5 diubah poinnya menjadi 2, lalu saya save atau saya simpan seperti ini. Saya klik save. Jadi begitu cara mengelompokkan soal dan mengatur poin. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.